Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan aplikasi Jamovi dan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahriul Nurfaiji, NPM 2112241049. Prodi Teknik Sipil, dosen pembina Pak Andini Radisya Pratiwi, Esos, MSI, PhD. Nah, di sini ada studi kasus 1. Seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Nah, ini adalah data dari 20 kendaraan tersebut. Nah, data yang akan kita cari, yang pertama ada min, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus, yang keempat ada rank, yang kelima ada varians, yang keenam ada simpangan baku atau standar deviasi, yang ketujuh ada penjelasan bentuk sebaran data secara singkat. Dan aplikasi yang kita gunakan untuk studi kasus 1 yaitu Jamovi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Jamovi. Yang di sebelah kiri ini adalah untuk input data, dan yang di sebelah kanan ini adalah untuk outputnya gitu. Nanti hasil dari data analisis akan muncul di sini. Nah, untuk input datanya, kita perlu masukkan input data dari data studi kasus 1 ke Jamovi ini gitu. Kita input. Kita klik 2 kali di sini di label. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita beri nama kendaraan, terus measure tipenya kita pilih ordinal karena kolom kendaraan merupakan angka 1 sampai 20 merupakan nomor urut gitu. Data tipenya kita pilih integer. Nah, kemudian angka ketiganya mungkin sama seperti eh, instruksi sebelumnya gitu, nggak jauh beda gitu. Tinggal sesuaikan saja ininya, eh, data nama data variabelnya, terus measure tipenya, terus data tipenya. Nah, ini adalah data yang sudah di input gitu, jadinya seperti ini. Jadi di kolom kendaraan ada nomor urut 1 sampai 20, terus di kolom sebelah kanannya ada waktu tempuh, terus satuannya dalam menit. Ini adalah data waktunya dalam menit. Nah, untuk menganalisisnya kita klik toolbar ini, analisis, kemudian pilih exploration, kemudian pilih descriptive. Nah, setelah itu kita akan eh, mengatur ininya, pengaturannya, apa yang kita perlukan gitu untuk dianalisis. Nah, setelah itu yang pertama-tama yaitu kita pilih deskriptif dulu, variabelnya di across column gitu. Karena data kita berbentuk kolom gitu. Nah, yang kedua pilih statistik. Kita di sini untuk memilih data yang akan kita analisis gitu. Kita pilih yang diperlukannya seperti mean, median, modus, standard deviation, variance, dan rank gitu. Kita beri tanda checklist gitu seperti ini. Dan jangan beri tanda checklist untuk yang tidak diperlukan gitu. Nah, di sini untuk menganalisisnya kita klik waktu tempuh data yang akan dianalisis, kemudian klik tanda panah kanan ini. Nanti setelah diklik, maka akan langsung dianalisis oleh Jamovi gitu. Nanti hasilnya akan keluar di outputnya. Nah, ini hasilnya setelah keluar. Jadi dia keluar di outputnya gitu. Nah, dari analisis yang didapat, yang pertama ada min, rata-rata dari 20 kendaraan yang berpartisipasi dengan tujuan yang sama adalah 32,7 menit. Yang kedua ada median, nilai tengah dari seluruh waktu yang didapat dari partisipan, didapat nilai tengah dengan waktu 33 menit. Yang ketiga ada modus,
Dari 20 kendaraan yang berpartisipasi ada 4 kendaraan waktu tempuh yang sama pada menit 33. Nah, yang keempat ada standar deviation yaitu 2,43 menit, menunjukkan sebaran data tidak terlalu lebar. Nah, yang kelima ada variance. Nah, rata-rata kuadrat dari selisih data terhadap min adalah 5,91 menit. Karena ini data waktu tempuh dalam menit, maka satuan varian adalah menit kuadrat. Nah, yang keenam ada rank. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rank sebesar 9 menit menunjukkan selisih antara waktu tempuh tercepat dan terlambat di antara 20 kendaraan adalah 9 menit. Nah, karena nilai min 32,7 menit hampir sama dengan median dan modus 33 menit, maka bentuk sebaran data ini mendekati simetris. Artinya, data tidak condong ke kiri negatif atau ke kanan positif, sehingga distribusi waktu relatif merata di sekitar rata-ratanya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan data deskriptif waktu tempuh 20 kendaraan, terlihat bahwa nilai rata-rata min sebesar 32,7 menit sangat dekat dengan nilai median dan modus yang keduanya bernilai 33 menit. Kedekatan ketiga ukuran pemusatan ini menunjukkan bahwa distribusi data bersifat simetris atau mendekati distribusi normal gitu. Artinya tempuh kendaraan eh, maaf, artinya waktu kendaraan tersebar relatif merata di sekitar nilai tengahnya dan tidak menunjukkan kemencengan atau weakness ke arah kanan positif maupun ke kiri negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kendaraan memiliki waktu tempuh yang serupa tanpa adanya perbedaan waktu tempuh ekstrim di salah satu sisi distribusi. Nah, yang kedua ada studi kasus 2, hubungan jumlah semen dan kekuatan beton. Nah, ini adalah data sampel uji beton. Ada sampel 1 sampai 10 dan ada data semen satuannya kilogram, kemudian kekuatan tekan satuannya MPa. Nah, data yang dicari yaitu membuat grafik scatter jumlah semen dan kekuatan tekan. Yang kedua, mencari koefisien korelasi. Yang ketiga, mencari persamaan regresi linear. Yang keempat, menginterpretasikan nilai slope dan intercept. Yang kelima, menjelaskan hasil analisis bahwa hasil tersebut apakah signifikan dan kuat secara statistik atau tidak. Jadi di sini aplikasi yang akan kita gunakan untuk studi kasus 2 yaitu Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, untuk membuat scatter plot, kita pilih toolbar di sini, menu insert. Nah, untuk membuat grafik scatter plotnya pilih toolbar insert yang terletak di sebelah kanan home pada Excel. Nah, setelah dipilih insert, kita pilih ini grafik ini yang scatter, yang ini nanti akan muncul seperti ini. Grafiknya masih kosong gitu. Nah, untuk menginput data ke grafiknya, kita klik kanan di grafik yang masih kosong, kemudian select data, nanti akan muncul seperti ini untuk memasukkan datanya. Nah, yang selanjutnya kita masukkan data-data yang kita perlu masukkan gitu, seperti series name-nya gitu, series X value-nya, series Y values-nya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Nanti memasukkannya gitu. Yang Y-nya seperti ini, datanya diambil seperti ini, yang X-nya seperti ini gitu. Nah, setelah dipilih nanti akan berubah tampilannya seperti ini gitu. Ini menunjukkan bahwa data sudah di-input ke sistemnya.
sistem analisisnya. Nah, sini sudah jadi grafik scatternya gitu. Selanjutnya kita tampilkan ini apa, eh, regregasi linearnya gitu. Nah, caranya klik klik kanan pada ini apa, grafiknya, terus pilih toolbar cat design, kemudian pilih quick layout. Nah, pilih yang ini. Setelah quick layout dipilih, diklik, pilih yang FX ini untuk menampilkan eh, regregasi linearnya gitu. Nah, ini adalah data yang sudah munculnya itu. Kita dapat ini regregasi linear sama linearnya sama R square-nya gitu. Hasil datanya seperti ini. Nah, untuk koefisien korelasi Pearson, kita pilih toolbar data gitu untuk mencari koefisien correlation Pearson-nya. Nah, yang pertama cari bar analisis, kemudian klik ini data analisis, kemudian pilih ini correlation ini, diklik, kemudian klik OK kalau sudah. Nah, setelah itu kita masukkan lagi data yang ingin kita analisisnya gitu. Dari semen sampai ke kekuatan tekannya kita masukkan gitu. Nah, setelah itu checklist label in first row-nya gitu, karena kita menseleksi data dengan menginput labelnya gitu, yang ini semen sama kekuatan tekannya gitu. Kita harus checklist ininya aktifkan gitu. Kemudian pilih outputnya gitu. Outputnya kita pilih rank gitu di sheet yang kita sedang analisis. Nah, kemudian pilih ininya apa, penempatannya di sini, di tanda panah atas ini gitu, untuk penempatan hasil analisisnya gitu. Kalau ini di O3 gitu misalnya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu maka datanya akan muncul seperti ini gitu. Kekuatan tekan MPa ketahui 0,99 sekian gitu. Nah, hasil analisisnya dapat kita analisis. Jika dilihat dari tabel interval koefisien yang ada di sini, menunjukkan bahwa tingkat hubungannya sangat kuat karena dia 0,99 masuk ke eh, interval koefisien ini gitu, sangat kuat gitu. Nah, ini adalah interpretasi nilai slope dan interceptnya gitu. Jadi slope kemiringan sama dengan 0,0832. Ini berarti setiap penambahan satu satuan jumlah semen, misalnya 1 kg atau 1%, tergantung satuan yang digunakan, kuat tekan beton meningkat sebesar 0,0832. Satuannya misalnya MPa gitu. Jadi semakin banyak semen, maka kuat tekan cenderung meningkat gitu. Dan hubungan ini bersifat positif. Nah, yang kedua ada intercept titik potong, yaitu minus 1,7453. Ini adalah nilai kuat tekan saat jumlah semen 0 gitu, sama dengan 0. Secara praktis nilai ini tidak memiliki arti fisik yang valid karena tentu tidak mungkin membuat beton tanpa semen gitu. Namun dalam model statistik, intercept tetap penting sebagai komponen perhitungan garis regresi gitu. Kesimpulannya, model regresi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jumlah semen dan kuat tekan beton gitu. Lebih banyak semen, lebih kuat betonnya gitu. Nah, namun karena nilai intercept negatif, model ini hanya valid dalam rentang data sebenarnya gitu, dan tidak cocok digunakan untuk ekstrapolasi jauh di luar nilai-nilai jumlah semen yang ada dalam data. Nah, hasilnya koefisien R yaitu 0,9903. Nilai ini sangat
dekat dengan satu yang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara kedua variabel. Artinya semakin banyak semen yang digunakan, semakin tinggi kekuatan tekan beton. Nah, yang kedua ada koefisien determinasi R square. Dari grafik regresi ditunjukkan bahwa R square sama dengan 0,9808. Ini berarti variasi kekuatan tekan beton dapat dijelaskan oleh jumlah semen yang digunakan. Sisanya sekitar 1,92% mungkin dijelaskan oleh faktor lain, misalnya air, kerikil, pasir, suhu, dan lain-lain. Yang ketiga, persamaan regresi. Di sini terdapat Y sama dengan 0,0832 X min 17453 untuk setiap penambahan 1 kg semen. Kekuatan tekan beton meningkat rata-rata 0,0832 MPa gitu. Kesimpulannya, hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton sangat kuat dan signifikan secara statistik karena nilai R 0,99 sangat kuat gitu kategorinya. Nilai R square juga 0,98, penjelasan variansi sangat tinggi gitu. Tren linear positif yang jelas pada grafik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.